Pernah nggak sih Besong dengar berita? Inflasi NTT terkendali cuma 2,39%. Ketong dengar ini biasa, Sa. Tapi di sisi lain, setiap kali Ketong belanja ke pasar atau bayar jasa, rasanya uang di dompet makin cepat habis. Jadi yang salah itu angkanya atau cara Ketong baca angkanya? Di video ini, Ketong akan bongkar isi dompet rumah tangga NTT pakai data resmi, tapi dengan bahasa yang gampang dicerna. Ketong akan lihat pos mana yang bikin pengeluaran bocor paling besar, kenapa inflasi kelihatan kecil di kertas tapi terasa berat di dapur, dan di tengah semua itu, ada kabar baik soal kemiskinan yang pelan-pelan turun. Yuk, Ketong mulai. Ketong mulai dulu dari angka resminya. Menurut BPS, inflasi tahunan NTT pada Desember 2025 ada di angka 2,39%, dengan indeks harga konsumen 108,94. Artinya, secara rata-rata, harga barang dan jasa di NTT naik seketonger 2-3% dibandingkan setahun sebelumnya. Kalau dengar angka ini, Besong Samuel langsung berpikir, oh berarti aman dong, nggak tinggi-tinggi amat. Apalagi kalau dibandingkan dengan masa-masa inflasi tinggi beberapa tahun lalu. Tapi persoalannya, inflasi itu rata-rata, bukan cerita lengkapnya. BPS mencatat, kenaikan harga di NTT tahun 2025 itu tersebar di 10 dari 11 kelompok pengeluaran rumah tangga. Mulai dari makanan, kesehatan, transportasi, pendidikan, sampai restoran dan jasa lainnya. Di atas kertas, ini terlihat seperti kenaikan yang pelan dan terkendali. Tapi begitu Ketong zoom in ke masing-masing kelompok, kelihatan ada satu kelompok yang naiknya jauh lebih kencang daripada yang lain. Jadi kalau selama ini Besong merasa, loh, kok rasanya beda dengan yang diberitakan? Bisa jadi Besong lagi banyak belanja di kelompok-kelompok yang naiknya paling tajam. Itulah kenapa penting buat Ketong bedah isi dompet ini satu persatu. Sekarang kita mulai dari pengeluaran yang paling dasar, makan dan transport. Menurut data BPS, kelompok makanan, minuman, dan tembakau di NTT naik sekitar 2,80% secara tahunan di Desember 2025. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran juga naik sekitar 2,35%, dan transport naik sekitar 1,25%. Kalau dibilang 2 atau 3%, kelihatannya kecil. Tapi karena ini menyentuh pengeluaran setiap hari, efeknya terasa terus-menerus. Bayangkan, dulu dengan Rp100.000 Anda bisa beli beras, minyak goreng, telur, dan sedikit sayur. Sekarang, dengan menu yang sama, mungkin butuh Rp103.000–Rp105.000. Besarnya tidak kelihatan kalau lihat sekali belanja, tapi kalau diakumulasikan sebulan, terasa juga selisihnya. Belum lagi untuk transportasi, ongkos ojek, angkot, atau biaya bensin pelan-pelan naik. Buat keluarga yang setiap hari harus antar anak sekolah, pergi ke ladang, ke kantor, atau ke pasar, kenaikan 1-2% di transportasi bisa berarti pengeluaran tambahan tetap setiap bulan. Jadi, walaupun angka inflasi rata-rata kelihatan jinak, di meja makan dan di jalan menuju kerja, dompet bisa tetap terasa makin tipis. Itu baru dari 2 kelompok, makanan dan transport. Sekarang kita masuk ke satu kelompok yang naiknya jauh lebih ekstrem. Inilah bagian yang jarang dibahas tapi efeknya besar, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. BPS mencatat kelompok ini naik 16,06% sepanjang 2025, dan ini adalah kenaikan tertinggi di antara semua kelompok pengeluaran di NTT. Angka 16,06% itu artinya apa? Bayangkan Besong punya pengeluaran Rp100.000 per bulan untuk perawatan pribadi. Misalnya sabun, sampo, pasta gigi, tisu, potong rambut, kosmetik sederhana, mungkin juga jasa laundry atau salon. Kalau naik 16-17%, pengeluaran itu bisa jadi Rp116.000–Rp117.000 per bulan dengan barang dan jasa yang sama. Sekarang bayangkan kalau pengeluaran ini bukan cuma punya satu orang, tapi satu keluarga dengan beberapa anggota. Kelompok perawatan pribadi ini seringkali tidak Ketong sadari. Ketong merasa hemat karena sudah mengurangi jajan di luar, tapi lupa bahwa harga sabun, sampo, deterjen, dan layanan kecil sehari-hari juga ikut merangkak naik. Inflasi di kelompok ini ibarat demam tinggi di dalam tubuh ekonomi NTT, sementara rata-rata inflasi 2,39% tadi hanya suhu tubuh keseluruhan. Inilah alasan kenapa banyak keluarga merasa dompet mereka makin tertekan, meskipun berita bilang inflasi terkendali. Karena pos yang naik paling tinggi ini menyasar pengeluaran yang sifatnya rutin, sulit dihindari, dan menyentuh hampir semua rumah tangga, kaya maupun miskin.
Sampai di sini, ceritanya kelihatan berat. Harga pelan-pelan naik di banyak kelompok, dan di beberapa pos naiknya sangat kencang. Tapi di tengah tekanan ini, ada satu kabar baik besar yang perlu Ketong apresiasi. Kemiskinan di NTT pelan-pelan turun. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin NTT pada Maret 2025 sebesar 18,60%. Angka ini turun 0,42 poin persen dibanding September 2024 dan turun 0,28 poin persen dibanding Maret 2024. Dalam jumlah orang, ini berarti ada puluhan ribu penduduk, sekitar 1,9 juta yang masih miskin, tapi jumlahnya sudah menurun dibanding tahun sebelumnya. Turunnya persentase kemiskinan berarti ada banyak keluarga yang dompetnya sedikit lebih lega dibanding tahun lalu. Mungkin sekarang mereka bisa menambah satu porsi lauk, membayar uang sekolah anak tanpa menunggak, atau tidak lagi terlalu sering berhutang di warung. Ini bukan perubahan yang dramatis dalam semalam, tapi langkah kecil yang sangat berarti di kehidupan nyata. Tapi Ketong juga tidak boleh lupa. 60% itu tetap angka yang tinggi. Artinya, dari setiap 100 warga NTT, kurang lebih 18-19 orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap inflasi, terutama ketika harga kebutuhan dasar dan perawatan pribadi naik seperti yang Ketong bahas tadi. Bagi keluarga yang hidup dekat garis kemiskinan, sedikit kenaikan harga bisa langsung memaksa mereka mengurangi porsi makan, menarik anak dari sekolah, atau menunda pengobatan. Jadi, di tengah kabar baik bahwa ada orang yang berhasil keluar dari kemiskinan, Ketong tetap perlu waspada bahwa posisi mereka masih belum sepenuhnya aman. Oke, sampai di sini, apa yang bisa Ketong tarik dari pemeriksaan dompet warga NTT hari ini? Pertama, inflasi 2,39% itu bukan cerita lengkap. Angka itu adalah rata-rata dari banyak kelompok pengeluaran. Di balik angka yang terlihat lembut, ada kelompok yang naiknya pelan, ada juga yang melonjak sangat tinggi. Kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah salah satu biang kerok utama, dengan kenaikan seketonger 16,6% dalam setahun. Diikuti oleh makanan, minuman, dan tembakau, serta penyediaan makanan dan minuman restoran yang juga naik signifikan. Kalau Besong merasa pengeluaran sabun, sampo, potong rambut, dan kebutuhan kecil lainnya makin berat, Besong tidak salah rasa. Datanya memang mendukung itu. Ketiga, di tengah tekanan harga, ada kemajuan yang patut diapresiasi. Persentase penduduk miskin turun menjadi 18,60%, dengan jumlah orang miskin yang berkurang dibanding tahun sebelumnya. Itu artinya, ada banyak cerita keluarga yang pelan-pelan bisa bernafas sedikit lebih lega, meski masih hidup dekat jurang kerentanan. Di episode berikutnya dari seri Dompet Warga NTT, Ketong akan zoom in lebih jauh. Ketong akan bandingkan seperti apa pola pengeluaran keluarga di kota dan di desa, dan siapa yang paling terpukul oleh kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Ketong akan pakai data yang sama, tapi Ketong turunkan lagi ke level yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau Besong merasa video ini membantu menjelaskan kenapa isi dompetmu terasa beda dari yang tertulis di laporan resmi, bantu share ke teman-temanmu di NTT. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Pos pengeluaran mana yang paling terasa naik di keluargamu belakangan ini? Komentar Besong bisa jadi bahan untuk episode Dompet Warga NTT selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.